Dalam sehari-hari, kita sering bilang tak ada atau gak ada. Padahal di KBBI tertulis tidak ada. Apakah kita salah berbahasa? Aku Puspa Sukma. Di video kali ini, aku akan membahas fonologi, cabang linguistik yang membahas bagaimana dan kenapa bunyi bisa berubah dalam penggunaan sehari-hari. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Artinya, ilmu tentang bunyi dalam bahasa. Nikolai Trubetskoy, seorang ahli bahasa atau lebih dikenal sebagai penemu fonologi. Ia merupakan keturunan dari bangsawan Rusia, kelahiran tahun 1890. Menurutnya, fonologi adalah ilmu tentang bunyi yang berkaitan dengan sistem bahasa itu sendiri. Jadi bukan sekadar bunyi yang dihasilkan secara fisik. Trubetskoy juga menekankan bahwa fonologi melihat bunyi sebagai bagian dari organisasi dan aturan dalam tata bahasa. Selain itu, Noam Chomsky dan Maurice Halley dalam karya klasik mereka, The Sound Pattern of English, tahun 1968 menjelaskan bahwa fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang menganalisis struktur bunyi dalam bahasa, termasuk bagaimana bunyi-bunyi itu tersusun dan berubah dalam sistem bahasa. Setelah kita tahu definisi fonologi, sekarang mari kita lihat bagaimana fonologi itu bekerja dalam percakapan sehari-hari. Misal, tidak ada dan enggak ada. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sering mengatakan enggak ada, tak ada. Ini bukan salah bahasa. Ini justru bagian dari contoh proses fonologis yang dijelaskan oleh para ahli. Ada dua proses utama yang sering terjadi, elisi dan asimilasi. Elisi adalah penghilangan bunyi. Beberapa bunyi dihilangkan, seperti bunyi vokal melemah, dan bunyi konsonan di tengah kata itu bisa hilang. Maka hasilnya terdengar seperti tada. Asimilasi adalah proses penyesuaian bunyi. Ketika satu bunyi berubah karena dipengaruhi satu bunyi lain di sekitarnya. Perubahan ini bertujuan supaya pengucapan menjadi lebih mudah dan lancar, terutama saat berbicara cepat. Contoh, kata Sabtu. Dalam tulisan dibaca Sabtu. Tapi kebanyakan orang ngucapinnya Sabtu, pakai P. Kenapa bisa gitu? Karena bunyi B dipengaruhi oleh bunyi T. Akhirnya bunyi B menyesuaikan jadi P, supaya lebih mudah diucapin. Jadi, ketika kita mendengar bentuk ucapan yang berbeda dengan tulisan bakunya, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari dinamika bahasa, bukan malah langsung menganggapnya sebagai kesalahan. Bahasa terus bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan penuturnya. Itulah penjelasan singkat tentang fonologi dan penerapannya dalam bahasa sehari-hari. Semoga setelah ini kita bisa lebih bijak membedakan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Sekian, terima kasih.